warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Septiani dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, serta mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow 1908-1970 merumuskan suatu teori tentang kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Ada 5 tingkatan dari piramida kebutuhan dasar menurut Maslow. Yang ini pada tingkatan pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dalam hakikatnya menempati urutan yang paling dasar. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, seseorang tidak akan atau belum memenuhi kebutuhan lain sebelum terpenuhinya kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia agar guna memelihara homeostatis tubuh. Kebutuhan fisiologis ini harus mutlak terpenuhi. Jika tidak, dapat berpengaruh terhadap kebutuhan lainnya. Manusia memiliki 8 macam kebutuhan fisiologis yang harus dapat terpenuhi. Yang pertama, oksigen. Yang kedua, cairan. Yang ketiga, nutrisi. Yang keempat, temperatur. Yang kelima, eliminasi. Yang keenam, tempat tinggal. Yang ketujuh, istirahat tidur. Dan yang kedelapan, seksual dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan keselamatan dan keamanan untuk melindungi diri dari bahaya fisik dan fisiologi. Orang dewasa mampu memberikan keselamatan, namun tidak bagi anak-anak dan bayi. Ancaman keselamatan dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, ancaman kimiawi, ancaman termal, dan ancaman bakteriologis. Kebutuhan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan kebutuhan interpersonal. Yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan ini merupakan keinginan untuk berteman, bersahabat, atau bersama-sama dalam beraktivitas. Merupakan identitas dan frentise untuk seseorang ingin mendapatkan pengakuan. Kebutuhan dicintai dan mencintai meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa cinta serta kasih sayang, menjalani peran yang memuaskan, serta diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien harus bekerja sama dengan keluarganya untuk menyesuaikan rencana keperawatan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan dicintai dan rasa memiliki yang sangat diperlakukan pada saat seseorang mengalami sakit. Dan urutan yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri manusia senantiasa membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Penghargaan terhadap diri sering merujuk pada penghormatan diri, untuk pengakuan diri, kompetisi rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Untuk mencapai penghargaan diri, seseorang harus menghargai apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dilakukan, serta meyakini bahwa dirinya benar-benar dibutuhkan dan berguna bagi orang lain. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi,
orang akan merasa tidak berdaya dan merasa rendah diri. Beberapa contoh kebutuhan cinta dan dicintai. Jika kebutuhan akan cinta atau keamanan tidak terpenuhi secara memuaskan, maka kebutuhan harga diri pun juga akan terancam. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan pada tingkat teratas atau yang paling tertinggi. Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan otonominya sendiri serta bebas dari tekanan luar. Lebih dari itu, aktualisasi diri merupakan hasil dari kematangan diri. Abraham Maslow berdasarkan teorinya mengenai aktualisasi diri pada asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nilai intrinsik berupa kebaikan, sehingga manusia memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.